Perkenalkan, nama saya Arlen Sae, NIM 862620230449, Kampus Institut Pendidikan SOE, Program Studi PhD Kelas D. Di sini saya akan menjelaskan masuknya Belanda ke Indonesia. Penjajahan Belanda 350 tahun demikian, penjajahan resmi di negeri di atas penjajahan Belanda. Pada awalnya bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara. Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal. Kedatangan angkatan perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dengan Belanda, yaitu VOC. Angkatan perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajahan. Peristiwa demi peristiwa terjadi, berabad-abad Belanda menindas dan meniru kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kekayaan alam bumi pertiwi telah lama meninggalkan bangsa-bangsa Eropa. Sejak abad pertengahan mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjajahan bersama-sama dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebab sejarah, agama, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Keserakahan bangsa-bangsa Eropa memicu kericuhan Nusantara pada masa itu. Sesungguhnya bukanlah tanah yang patut bertuan. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintah yang berdaulat di wilayah masing-masing. Sistem dagangan dan tipu muslihat para pendatang itu tentu saja mendapat perlawanan di Nusantara. Di tengah situasi yang menentukan, persediaan makanan pasukan Mataram menipis. Semangat pasukan Mataram juga goyah, sementara yang lain gugur karena kelaparan dan penyakit. Memilih kesedihan ini pada 3 Desember 1628, Tumenggung Suroagur memerintahkan pasukannya untuk membeli ke Mataram pada Mei 1629. Sultan Agung kembali mengerahkan pasukannya untuk menyerang Batavia pada penyerangan yang kedua. Ini belajar dari penyerangan pertama, Sultan Agung harus menerima kenyataan 2 kali penyerangan ke Batavia mengalami kegagalan. Sementara VOC Belanda semakin kuat pada posisinya sampai kemudian memaksakan berbagai kepentingannya kepada penguasa lokal di berbagai wilayah di Nusantara. Perpindahan pusat kendali VOC dari Maluku ke Batavia mengubah arah sejarah kolonialisme di Nusantara. Semenjak dibentuk pada tahun ke-16, VOC perlahan-lahan menjadi penguasa dan pada 1669 VOC mengalami puncak kejayaan. VOC menjadi perusahaan dengan terkaya di dunia. Namun akhirnya 1799 VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan disebabkan beban birokrasi yang harus mereka tanggung. Setelah VOC bangkrut, semua aset VOC diserahkan ke pemerintah Belanda. Bangkrut VOC nyatanya tidak mengurangi eksploitasi di Nusantara. Semenjak masa VOC dulu, kerajaan dan penguasa lokal adalah pengampu interaksi yang tidak adil bagi kaum pribumi, dan tentu saja perlawanan terjadi di mana-mana. Pangeran Diponegoro kemudian menyuruh perang jihad suruhan yang disambut dan
dukung kaum pribumi di seluruh lapisan ini, baik di kelompok rakyat biasa, kaum pria, dan terutama pada ulama dan para kaum Islam. Lebih dari 12.000 pasukan Belanda dalam kabut mencari dan mencoba mengalahkan Diponegoro. Sebagai pemimpin perang dengan berbagai strategi dan sistem termasuk adu domba dan pemuslihan. Kemudian terjadi di akhir peperangan 1830, Pangeran Diponegoro secara licik ketika ia datang untuk memenuhi undangan perundingan. Setelah tertangkap, Belanda mengirim pengasingan di Sulawesi hingga wafatnya beliau di sana. Perang Jawa selama 5 tahun lamanya akhirnya berhenti menjadi akhir perlawanan besar para pemimpin